Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Mutahara dari kelas B jurusan Ilmu Administrasi Negara 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Syarat menjadi wajib pajak orang pribadi. Ada dua, yaitu kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Kewajiban pajak subjektif meliputi orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sedangkan kewajiban pajak objektif yaitu mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau dalam 1 tahun penghasilan neto harus 15.840.000. Selanjutnya yaitu syarat menjadi wajib pajak badan, terbagi dua, yaitu kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Kewajiban pajak subjektif yaitu badan tersebut didirikan di Indonesia. Yang kedua yaitu berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkependudukan di Indonesia. Kewajiban pajak objektif yaitu mempunyai penghasilan tanpa syarat. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan meliputi wajib pajak atau biasa disingkat dengan WP, badan, pengusaha kerja pajak atau PKP, masa pajak, tahun pajak, bagian tahun pajak, pajak yang terutang, surat paksa, kredit pajak, penanggung pajak. Nomor pokok wajib pajak pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dikeluarkan oleh Dirjen Pajak merupakan satu set nomor yang dikelompokkan atas fungsi untuk angka pengecekan dan kode nomor KPP. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor yang diberikan pengusaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam rangka penyederhanaan administrasi perpajakan dipandang perlu mempergunakan satu nomor identitas WP yaitu NPWP, dan NPPKP adalah sama atau surat edaran Ditjen Pajak nomor 2 PJ 09 tahun 1998 tanggal 4 Mei 1998. Fungsi NPWP yaitu dipergunakan untuk mengetahui identitas WP yang sebenarnya sehingga setiap WP hanya diberikan satu NPWP. Yang kedua itu sarana dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi perpajakan. Fungsi NPPKP meliputi yang pertama yaitu dipergunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak, yang kedua berguna untuk administrasi pemenuhan kewajiban pajak, yang ketiga itu berguna untuk pengawasan administrasi perpajakan. Wajib daftar dan punya NPWP. WP pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun takwim di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Setiap badan usaha termasuk badan usaha tetap atau BUT yang menjadi subjek pajak, WP pemotong atau pemungutan pajak. Wajib daftar dan punya NPPKP. Yang pertama itu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di atas 240 juta setahun atau melakukan penyerahan JKP di atas 120 juta setahun. Pengusaha yang melakukan kegiatan impor BKP atau importir. Pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor BKP atau eksportir. Pedagang ecer besar yaitu pedagang yang mempunyai omset penjualan di atas 1 miliar setahun.
Penghapusan NPWP. WP pindah dari satu KPP ke KPP lain. Yang kedua, WP meninggal dunia. Yang ketiga, warisan telah selesai dibagi. Yang keempat, badan termasuk BUT dibubarkan. Yang kelima yaitu WP wanita kawin dan tidak pisah harta. SPT atau surat pemberitahuan. Surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT yaitu pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun masa pajak. Jenis SPT yang pertama yaitu SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak, batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua yaitu SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak, batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penetapan dan ketetapan pajak. Yang pertama itu SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPN, surat ketetapan pajak nihil, dan SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. STP atau surat tagihan pajak. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak atau STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP. Fungsi STP yang pertama itu koreksi atas jumlah pajak terutang, dan SPTWP sarana mengenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atau alat menagih pajak. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengukuhan NPPKP. Kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Kewajiban dalam hal diperiksa. Hak wajib pajak yang pertama yaitu wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak yaitu yang pertama surat pemberitahuan, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan yang terakhir yaitu dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Daluarsa dalam pajak. Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam SPT menjadi pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Selanjutnya materi topik 6 yaitu teknik pemungutan dan asesmen pajak. Terbagi dua yaitu pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan juga sebagai alasan kenapa administrasi pajak harus ada. Yang kedua yaitu dalam pemungutan pajak ada 3 teknik yang digunakan yaitu self-assessment system, official assessment system, dan hybrid system atau semi self-assessment system. Sistem pembayaran atau payment system terbagi 3 yaitu stelsel nyata mendasarkan pengenaan pajak,
pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Yang kedua itu stelsel fiktif atau anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan tertentu. Pengenaan pajak ini merupakan suatu pungutan di depan berdasarkan penghasilan masa atau tahun pajak sebelumnya. Yang ketiga yaitu sistem campuran, mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel sebelumnya. Paradigma kontemporer sistem perpajakan. Stelsel pembayaran pajak dalam paradigma klasik hingga kini masih digunakan, khususnya stelsel campuran. Dinamika sistem perpajakan global dan nasional menurut negara untuk membuat terobosan-terobosan baru guna menyelaraskan kepentingan negara dan masyarakat. Sistem pembayaran dikembangkan dengan membangun sistem yang baru yang disebut dengan current payment system. Selanjutnya yaitu hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Yang pertama yaitu hukum pajak. Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik atau badan-badan atau hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak terbagi atas dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material yaitu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan, apa-apa saja yang dikenakan pajak, dan yang tidak dikenakan pajak, serta berapa besarnya pajak yang terutang. Sedangkan hukum pajak formal yaitu mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material. Karena itu dalam hukum pajak formal diatur mengenai prosedur atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Yurisdiksi pemajakan terbagi atas tiga, yaitu yurisdiksi status atau penduduk atau kewenangan. Tillinghast menyebutkan bahwa secara umum kewenangan suatu negara untuk mengenakan pajak didasarkan pada dua hal, yaitu berdasarkan status pembayaran dan sumber penghasilan. Yang kedua yaitu yurisdiksi sumber. Menurut yurisdiksi sumber, negara berhak mengenakan pajak karena orang pribadi atau badan tersebut memperoleh penghasilan yang berasal dari negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu penentuan sumber penghasilan merupakan suatu yang penting untuk menentukan apakah negara berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara lain. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.